Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah dengan sikap sempurna. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga yang lain untuk turut serta mengikuti ibadah bersama-sama sehingga dapat menciptakan suasana persekutuan. Demikian panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Dan marilah kita siapkan hati untuk beribadah. Waktu Tuhan memulihkan umat-Nya, Dia tidak bekerja setengah-setengah. Tanah pusaka dipulihkan sebagai tempat kediaman umat-Nya. Bangsa yang mati dan terbuang dihidupkan kembali. Tuhan tidak pernah menarik kembali kasih setia-Nya. Tuhan kembali membangkitkan Daud untuk menjadi raja yang mengepalai Israel. Begitu luar biasa karya Tuhan dalam pemulihan umat-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan sembah serta muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama, melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-28 yang menyatakan,
maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita alami dalam kurang lebih 1 bulan ini, dan apa yang dialami dunia selama kurang lebih 6 bulan ini, adalah satu hal yang berada di luar kendali kita. Karena pandemi COVID-19 ini menyerang dengan luar biasa cepatnya dan mematikan. Banyak negara, baik itu negara-negara maju dan besar, sampai negara-negara yang lemah dan yang kecil, mengalami dampak pandemik ini. Kita yang biasanya sibuk dan penuh dengan aktivitas sehari-hari, untuk sementara waktu kita harus tinggal di rumah dan mengambil jarak dengan sesama kita. Tentu ini adalah sesuatu yang membosankan dan membuat sebagian daripada kita harus mengalami persoalan ekonomi karena berkurangnya pendapatan kita. Hidup kita berubah secara gratis. Perubahan hidup yang gratis juga dialami oleh umat Tuhan dalam perikop kita ini, di mana umat Tuhan tidak hanya sedang berada dalam posisi kala perang saja, tetapi mental spiritual mereka sebagai satu bangsa juga jatuh karena dihina dan dilecehkan oleh bangsa Babel, sehingga membuat kehidupan mereka yang jaya pada masa lampau sekarang menjadi seperti tulang-tulang kering. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 11 dari kitab Yehezkiel pasal 37, yang menyatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Artinya bahwa umat Tuhan berada dalam situasi yang terpuruk. Dalam situasi yang demikian sulit, ternyata umat tidak ditinggalkan berjalan sendiri. Tetapi firman kita mengatakan tangan kasih Tuhan memulihkan mereka
kembali. Bagaimana caranya Allah memulihkan mereka kembali? Pemulihan itu, saudara, dimulai dari pemulihan kehidupan umat Israel itu sendiri. Atau pemulihan itu dimulai dari bagian dalam terlebih dahulu. Hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan, hubungan sebagai satu anak bangsa umat Tuhan Israel. Itu dulu yang harus dibaharui, dipulihkan. Sebab bagaimana kita hendak menyatakan tentang kuasa, tentang dahsyatnya Allah, kalau tidak ada kedamaian dan ketenteraman dalam diri umat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pemulihan itu harus membuat umat Israel menyatu. Israel Utara dan Israel Selatan. Sebagaimana kita ketahui bersama, saudara, bangsa Israel telah terpecah menjadi dua bagian kerajaan, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Jika kita membaca sejarah bangsa Israel, maka tidak dicatatkan bahwa kedua kerajaan itu bersatu menjadi satu kerajaan kembali. Lalu bagaimana mungkin seorang raja yang telah lama mati dapat kembali memerintah dan menyatukan kembali kerajaan Israel? Saudara, pemulihan bagi bangsa Israel itu dilakukan oleh Sang Mesias, sehingga bangsa Israel akan hidup dalam damai sejahtera, di mana mereka nanti akan tinggal di negeri yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan damai dan sejahtera. Sehingga dikatakan bahwa mereka semakin bertambah jumlahnya sebagai keluarga Allah. Hal ini dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-25. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, namun kehidupan yang dipenuhi oleh damai sejahtera itu hanya akan tercipta jika umat bersedia mau hidup dalam kesetiaan pada perjanjian damai, yaitu mereka akan mendapatkan sejahtera jika mereka hidup dalam ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Allah. Dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-24. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paskah berarti melewati, melalui. Kasih Allah telah melewati dan melalui kehidupan kita. Kita yang patut dihukum karena dosa kita. Kita yang patut menerima hukuman yang paling berat telah ditanggungkan kepada Kristus, Putra Allah. Ia mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa kita, bangkit dan memberikan kepada kita kehidupan baru, pemulihan. Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita mensyukuri berkat nikmat daripada Tuhan melalui keselamatan itu. Pertama adalah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua. Masa ini bukanlah kebetulan kita ada di rumah, tapi ini adalah sebuah anugerah. Kita memakai momen ini untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita, melakukan apa yang masih tertunda,
dan melakukan segala talenta dalam karya layan kita. Segalanya akan mendatangkan damai sejahtera. Tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi orang lain. Jika kita lakukan itu dalam ketulusan, ketaatan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, kami bersyukur untuk segala berkat dan perlindungan yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus ketika pandemi COVID melanda hidup kami. Dan beberapa aktivitas kami menjadi terbatas. Karena kami harus menjaga jarak dan berdiam dalam rumah. Dan sampai hari ini kami tetap berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Serta dicukupkan oleh berkat-Mu. Maka terimalah syukur hati kami ya Tuhan. Dalam kondisi ini pun firman-Mu kembali menghibur dan menguatkan kami. Sehingga iman kami tidak menjadi lemah. Tetapi semakin bertumbuh dan kuat di dalam-Mu untuk menghadapi dan menjalani hidup di masa-masa ini. Berilah kepada kami hikmat-Mu sehingga dari hari ke hari kami semakin cermat di dalam mempergunakan waktu hidup dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sehingga kami dapat memanfaatkan semua waktu anugerah-Mu untuk melakukan apa yang berkenan kepada-Mu dan menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan kami. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden bersama dengan Bapak Wakil Presiden, serta para menteri dan staf-staf ahli, kepala daerah beserta jajaran-jajarannya yang berada di lingkungan tempat tinggal kami. Karuniakanlah kepada pemimpin bangsa kami hikmat, karuniakan kepada mereka kearifan dan ketulusan, serta kekuatan dan kesehatan, agar para pemimpin kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di masa ini dengan baik. Segala penanganan pandemi COVID-19 dan segala dampaknya dapat tertangani dengan baik. Berkati kami juga agar kami sebagai anak dari bangsa Indonesia, bersama dengan pemerintah kami memberantas dan memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Kami berdoa bagi tim medis, para dokter, perawat, tenaga-tenaga kesehatan, staf-staf, dan karyawan-karyawan yang bekerja di rumah sakit. Karuniakanlah kepada mereka hikmat-Mu, sehingga para medis dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memberikan penanganan kesehatan yang terbaik bagi seluruh pasien-pasien yang berada di rumah sakit. Dan kuasa-Mu melindungi mereka, sehingga sekalipun mereka harus menjalani tugas mereka di tengah-tengah keganasan virus COVID-19 ini, mereka tetap aman dalam lindungan-Mu. Berkati para pasien-pasien yang telah terjangkit virus ini. Di masa pemulihan dan karantina, berilah mereka kekuatan iman, kesabaran dan ketabahan, serta ketenangan. Sehingga dalam iman serta terang hikmat-Mu dan kuasa-Mu, mereka juga boleh dipulihkan kembali. Berkati umat-Mu di GPIB Immanuel Bekasi, keluarga lepas keluarga. Biarlah masa-masa kami harus lebih banyak di rumah, kami dapat memanfaatkan waktu anugerah Tuhan ini dan makin mendekatkan diri kami kepada-Mu.
memperbaiki hubungan yang renggang dan tidak harmonis denganmu, memperbaiki hubungan yang renggang dengan anggota keluarga kami menjadi lebih harmonis, dan membenahi pekerjaan-pekerjaan kami yang tertunda. Serta biarlah kami juga dalam tuntunan terang hikmat-Mu dapat menyalurkan segala talenta dan karya kami, sehingga hidup kami makin bermakna dan menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Doa syukur ini kita naikkan secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur hati kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui
melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.